Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Triman, dan pada kesempatan kali ini saya nggak akan membahas tentang coding ya teman-teman. Jadi sekarang ini saya akan membahas tentang salah satu distro yang digadang-gadang katanya distro terbaik. Apakah benar? Ya, kalau misalkan teman-teman pengguna Linux, mungkin teman-teman sudah banyak yang ngerti ya. Kalau distro itu yang paling familiar tuh kayak Debian, Ubuntu, terus ada DE, Gnome, XFCE dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa yang bikin MS Linux itu menarik? Karena saya sebenarnya juga baru dengar kemarin dari teman, karena ada teman saya yang pakai. Jadi saya juga penasaran kayak apa. Makanya hari ini saya pengen coba install di VirtualBox, terus saya lihat kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Karena selama ini seperti yang teman-teman tahu, saya pakai Xubuntu. Ubuntu itu kan berarti XFCE-nya Ubuntu ya. Dia Ubuntu versi XFCE yang saya pakai sekarang ini. Nah, MS Linux ini dia juga pakai XFCE. Nah, kenapa saya senang XFCE? Karena XFCE itu dia ringan dan juga elegan. Tampilannya tuh cakep gitu loh. Nggak kayak LXDE. LXDE juga ringan. Dia katanya itu support buat device yang old itu ya, buat device yang low end yang speknya agak rendah itu cocok. Nah, kalau misalkan MS Linux ini pakai XFCE, berarti ini juga sama, cocok juga. Kalau dari Wikipedia, MS Linux ini adalah OS yang base-nya dari Debian, dan Debian yang stable. Jadi aman banget kalau misalkan teman-teman mau pakai. Terus kita lihat langsung di versinya aja. Tadi saya sudah sempat download yang versi 19.1. 19 ini pakai Debian 10, base-nya Debian 10. Terus DE-nya dia pakai XFCE 14. Terus baru rilis akhir 2019 kemarin. Terus yang 19.1 ini dia rilis Februari ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa download di sini mslinux.org. Terus ternyata dia juga udah lama, sekitar tahun 2013, cuman saya baru lihat aja gitu ya. Karena pekerjaan kan jarang ya kita ganti-ganti distro itu. Mungkin dulu waktu zaman ngoprek, zaman kuliah, sering kita install, kita gonta-ganti distro buat explore. Cuman akhir-akhir ini saya jarang banget ngoprek Linux. Saya cenderung pakai Linux yang stable aja. Yang saya pakai ini Xubuntu, base-nya Ubuntu 18.04 LTS ya teman-teman. Terus yang sudah sekitar 4 tahun kali ya saya pakai Xubuntu. Terus kita langsung aja, kita bakal, karena saya udah download, kalau misalnya teman-teman belum download silahkan download aja di mslinux.org. Ada button download di sini. Terus nanti kita bakal review tampilannya kayak mana, ininya kayak mana ya. Kita buka VirtualBox dulu, karena saya pakai VirtualBox di sini. Terus kita kasih nama aja MS Linux gitu ya. Base-nya tipenya Linux jelas. Terus ini yang saya download tadi kan 64 bit. Nah, kita base-nya bisa ngikutin Debian 64 atau Linux 64 juga bisa. Saya di sini coba pakai Debian aja, karena dia basisnya Debian, jadi nggak masalah pakai ini. Terus RAM-nya di sini sebenarnya 1 GB juga cukup karena dia pakai XFCE. Cuman biar lebih powerful kali saya mendingan pakai 2 GB aja ya. Coba kayak mana tampilannya nanti pakai 2 GB, performanya kayak mana. Jadi karena di device saya ini yang hostnya yang saya pakai sekarang kan saya pakai 8 GB DDR4 ya. Jadi nggak masalah jalanin VirtualBox. Mungkin kalau teman-teman mau langsung coba live CD gitu atau live bootable, teman-teman pakai USB flash disk, diinstal terus dicoba live juga bisa. Cuma di sini saya malas aja ya. Saya pengen lihat kayak mana tampilannya. Saya belum punya FDI-nya
jadi saya langsung create virtual harddisknya, terus ikutin aja di sini. Nah ini saya udah siapin tempatnya, tinggal saya sekarang setting ininya, OS nya ya, karena saya dulu kan kalau misalkan teman-teman mau pakai VirtualBox biasanya kan FDI ya, kayak yang tadi. Nah karena saya di sini udah punya ISO nya, saya tinggal taruh. Saya juga lama banget ya nggak pakai VirtualBox. Kayak mana ya, storage mtd ini saya taruh di sini, ambilin di sini kayak ini udah. Linux settingan networknya karena nanti kita nggak pakai, kita tes dulu aja gini, terus kita start. Nah tampilan pertama kalau misalkan teman-teman pakai installer ISO nya, tampilnya kayak bakalan kayak gini. Terus teman-teman bisa milih VirtualBox Video, boot from hard disk, memory test, switch ke bootloader. Kita langsung pakai ini aja, kita ceritanya langsung install langsung aja gitu. Berarti ini tutorialnya bukan review MX Linux ya, tutorial install MX Linux gitu. Kita lihat dulu, kok katanya menarik banget gitu, saya jadi juga penasaran kayak gimana tampilannya. Gimana ya keluarnya? Flash file mesin terus di flash pertama install tampilannya kayak ini ya teman-teman. Saya tak exit full screen nya dulu. Sorry. Nah pertama teman-teman install nanti bakal muncul tampilan kayak gini. MX welcome, ada FAQ di sini, user manual, wiki, tools, tweak. Nah yang menarik nanti kita bakal coba juga tweaknya kayak gimana. Terus default username demo, default demo password demo, oke, root, oke. Juga menarik banget kalau ini munculnya di pas awal instalasi. Jadi kalau misalkan kita baru mengenal, kita bisa buka wikinya juga. Kita tutup. Sebenarnya kurang lebih kayak gini, cuman kalau misalkan teman-teman install di laptop mungkin dia akan menyesuaikan ukuran ini ya, besar gitu. Ini karena skelet ini gimana sih? Kayak gini. Saya pengen nyoba biar dia itu bisa tampilannya kayak itu, gimana tuh? Penasaran. Nah tampilannya kurang lebih gini, cuman karena ini saya pakai VirtualBox jadinya mungkin tidak akan semaksimal kalau misalkan teman-teman install langsung ya. Cuman kurang lebih tampilannya bakalan kelihatan. Ini menunya kayak gini, khas banget XFCE ya, mirip punya saya, cuman punya saya udah tak taruh di atas ini. Mirip kan, ini XFCE juga. Terus saya seneng banget karena saya udah lama banget nggak nyoba distro baru. Jadi pas ketemu distro setelah lama nggak explore distro, ketika saya buka itu langsung senang gitu ya. Nah first impressionnya kayak gimana? Pertama penampilannya dia menarik banget, tampilannya elegan, cakep. Terus di sini juga ada informasi tentang penggunaan hard disk, memori, dan juga CPU-nya. Ini di sini ada jam, tampilannya jamnya juga tepat dan tampilannya eye-catching banget, cakep banget. Terus di sini
ada di bagian samping, tentunya bisa diganti nanti. Cuman kalau misalkan defaultnya di samping kayak gini, persis banget Unity-nya punya Ubuntu ya. Yang pertama, kalau misalnya kita pengen buka Linux, yang biasanya pengen kita tertarik itu adalah terminalnya. Kita akan coba buka terminalnya, terminal emulatornya kayak gimana. Oke, ini adalah user password demonya. Terminalnya kayak ini, kurangnya gede. Oke, saya sebenarnya lebih senang yang agak kecilan ya. Terminalnya ini. Oke, dia juga transparan, hampir mirip kayak terminal saya. Ini terminal saya, cuman udah transparannya udah saya hilangin. Terus ini saya tutup dulu WhatsApp-nya. Terminalnya menarik, kita coba lihat buat sistemnya. Karena belum ada apa-apa, mungkin nggak ada yang menarik ya di PC Action-nya. Terus setelah terminalnya menarik, cuman saya agak kurang suka desainnya. Mungkin saya nggak tahu kalau misalnya ini dibuka dengan resolusi yang lebih besar ya teman-teman. Di VirtualBox saya belum terlalu banyak explore karena saya juga lama memakai, jadi saya kurang. Nanti lah coba saya cari tahu buat setting resolusinya biar lebih kencang kayak gimana. Cuman ini menurut saya tampilannya kurang menarik karena resolusinya nggak sesuai ya, resolusi VirtualBox-nya. Kayak mana setting resolusinya? Mungkin di sini harusnya. Oke, kita lanjut aja dulu. Intinya ini kurang terlihat menarik sebenarnya terminalnya karena resolusinya kurang sesuai. Coba kalau resolusinya itu kayak biasa ini, kan lebih detail bentuknya. Kayak gini terminalnya. Terus saya pengen lihat ini file manager. File managernya juga mirip banget punya saya ya, namanya XFCE. Ini pakai apa? Kalau yang punya saya itu pakai tunar soalnya. Bagus, warnanya juga nggak bikin mata kita capek kalau misalkan ngelihat desktop file manager kayak gini. Oke. Dan sebenarnya punya saya juga bisa di kayak gini. Tweaknya defaultnya XFCE itu ada kayak gini. Dan kalau punya saya kayak gini tampilannya. Saya lebih suka yang lebih sederhana ya. Oke, sekarang kita coba buka apa lagi. Kongkinya ada settingannya nih. Ini kongkinya kan ini kan, kok nggak ada. Oh, kongki yang di sini ya. Jadi tampilan yang di sini tadi bisa di set power on off-nya di sini. Ayo muncul. Nah, gitu. Dulu waktu saya pertama install juga di Linux saya install kongki. Sebenarnya ini eksternal bisa diinstal. Tapi kalau misalnya defaultnya udah ada kayak gini juga menarik sih. Dia juga waktu pertama kali install udah ada LibreOffice. Ini menarik, tapi default ya. Banyak kali juga pakai LibreOffice. Saya penasaran kenapa nggak ada yang membandel sama VPS, karena VPS itu lumayan sedikit mirip-mirip dengan Windows gitu ya. Punya MS Word-nya Windows maksud saya. Ada gamenya juga teman-teman. Gamenya juga udah otomatis ada. Kita lihat dulu. Di sini kongki LibreOffice, user manualnya ada, XFCE terminal. Terus selain terminal emulator juga ada XFCE terminalnya di sini, mirip sih sama. Terus aksesoris ada archive manager. Jadi teman-teman nggak perlu install lagi unzip gitu ya. Ada source file system, ada pencarian juga di sini. Click it, kongki manager. Itu bisa disetting berarti kongkinya ini ya.
Oh iya nih, jadi tampilan kongkinya di situ itu bisa di set di sini. Ini menarik ya. Oke, kita coba gimana caranya. Ini yang sekarang dipakai gitu ya. Oke, terus ada apa lagi selain Konki Manager? Text editornya dia pakai ini Featherpad. Ini bisa ngebuka folder langsung nggak? Oh nggak bisa. Kalau di punya saya itu di Ubuntu dia makainya mousepad ini. Dulu salah. Terus di aksesoris selain itu ada kalkulator, ada gitu guys. Ini buat apa? Buat ngitung, buat apa, ngecek zoom ya. Di terminal juga bisa biasanya, cuman ini ada versi GTK-nya atau versi grafiknya, versi GUI-nya gitu. Defaultnya ada Genie ini buat text editor, semacam kayak Sublime Text gitu ya. Ada juga Chrome browser. Oh ya, ini menarik banget Genie. Jadi kalau misalnya teman-teman programmer gitu, Genie itu juga banyak dipakai, bisa di customize juga. Ada beberapa teman saya juga yang sampai sekarang masih senang banget sama Genie ya. Cuman saya karena terbiasa pakai Sublime, jadi saya installnya Sublime Text. Terus ada game. Jarang banget ya. Kita coba game. Ya namanya gamenya Linux itu tetap beda sama gamenya Windows. Cuman ya oke lah, buat mengisi waktu luang. Ini gamenya kayak gimana? Aduh saya nggak tahu. Game, lokal game. Oke. Oke. Player 1. Oke. Satu aja. Start. Oh. Waduh. Ini nggak tahu saya cara mainnya gimana ya. Oh kayaknya cuman ini deh. Oh ini kita cuman, oh gini ya, jadi kita pakai space buat ini. Wah menarik ini buat ngisi waktu luang bener. Jarang banget mainan game, dan saya juga nggak terlalu suka game. Kalau game-game semacam PES, GTA itu tuh nggak terlalu suka. Cuman ini menarik banget karena gamenya nggak ribet dan cuma bisa buat ngisi waktu luang. Oke, kita tutup gamenya. Gimana cara nutupnya? Nggak ada nih. Gimana cara actionnya? Masa harus jadi nutup? Oh bisa. Saya pengen nyoba game yang lain. Ini game Breakout 2 mahjong ya, kayak gitu ya, mainan mahjong. Ini sama kayak mahjong biasanya. Saya nggak terlalu suka mainan, tapi penasaran ada game yang menarik nggak? Ada. Dan ini adalah game default, teman-teman nggak perlu install, ini udah ada. Oh ini dia nyamain yang sama itu gitu. Oke. Oh ini kita harusnya nggak boleh ada sisa ya. Oh harusnya nggak ada sisa, berarti yang ini jangan, boleh, nggak apa-apa. Oke, ini dulu. Nah ini baru ini game apa? Kayaknya saya pandai juga ya. Oke, kalendernya kayak gini. Kalau diklik kan ada gini di grafis,
ada scan PDF, ada LibreOffice Draw biasanya single scan. Game ini juga default. Kenapa nggak ada Inkscape gitu ya? Kalau misalnya ada game harusnya dikasih Inkscape sekalian. Kalau game itu kalau kayak ibaratnya kalau teman-teman pakai Windows itu kayak Photoshopnya gitu. Nah kalau Inkscape itu ibaratnya kayak Corel Draw-nya. Sebenarnya banyak aplikasi lain, cuman yang paling banyak digunakan, yang sudah teruji, sudah banyak yang make dan komunitasnya lumayan banyak yang game sama apa namanya Inkscape ya. Terus di sini ada Firefox default. Apa ini? Chat ada wow, ini apa modelnya? IRC atau apa ya? Hexchat. Saya nggak pernah mainan. Oh itu dia bisa pakai IRC, bisa pakai. Cuman mungkin kalau misalnya anak-anak sekarang ini nggak banyak yang pakai ya chat-chat model chat ini. Banyak kan WA, Slack. Oke lah, nggak apa-apa, mungkin di luar negeri masih banyak yang pakai. Terus multimedia ada Alsa Mixer Audio. Nah ini buat audio mixer. Terus ini juga sambil mirip itu sama ini yang saya sering pakai VLC Media Player. Terus juga ada juga XF Burn, ini buat burning. Mixel Tools ada Best Config. Cuman saya kok belum lihat Git ya. Harusnya kalau misalkan ini buat developer kasihlah Git gitu ya. Karena saya suka sekali yang pasti install gitu ya. Ada Nvidia driver, ini menarik nih. Jadi biasanya orang itu kesulitan buat install driver apa namanya, driver grafis di Linux. Kalau Nvidia mungkin banyak tutorial. Cuman kalau misalkan di sini dia sudah ngasih di bagian toolsnya. Ya di bagian mana tadi? Saya nemu Nvidia drivers di mana tadi ya? Nvidia. Nah, jadi teman-teman buat yang pemakai grafis Nvidia itu nggak perlu repot-repot buat download drivernya. Teman-teman bisa langsung dari sini install dari reponya. Sayang sekali yang saya pakai ini HP G2740, ini pakainya dia Radeon, mati Radeonnya, jadi nggak bisa pakai Nvidia. Ada flash player juga, Samba, nggak perlu install kalau teman-teman pengen main file sharing. Terus workspace. Nah workspace ini juga menarik banget karena ini bisa dipakai buat pindah-pindah layar ya. Kayak misalkan saya ini kan pakai, nah saya pindah-pindah kayak gini, namanya pindah-pindah workspace ya. Ini saya pakai OBS buat recording, terus ini saya pakai workspace yang lain buat nge-record kayak gini. Gparted juga ada kalau misalnya teman-teman mau make. Oh ini ini keren banget ya jujur. Jadi untuk setup pertama kali installnya itu aplikasinya lumayan banyak yang sudah tercukupi, terutama aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai programmer itu mungkin udah banyak. Anak-anak IT suka ini. Ada task manajernya juga nih buat teman-teman yang nggak suka pakai PS Aksu terus skill gitu, juga ada task manager. Jadi kita bisa ngelihat nih yang makan CPU banyak berapa. Jadi kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang memang berat, kita kayaknya bisa langsung kill dari sininya deh kan. Stop kill ini menarik banget. Saya jadi pengen install ini di laptop saya ini. Keren ya, jarang-jarang ini. Terus ada apa lagi? Tadi saya lihat ada Gparted. Kalau misalkan teman-teman main pengen make apa pengen make buat ngelola hard disk tuh ya, apa Gparted. Terus ada juga tadi aku lihat Hotop. Nah Hotop ini hampir sama kayak text manager, hampir sama kayak PS Aksu, cuman dia tampilannya lebih berwarna dan dia bisa lebih informatif, hampir mirip kayak tadi. Nih kita bisa lihat memori yang dipakai CPU nya berapa,
dan informasi-informasi lain, memorinya berapa, CPU-nya berapa. Kita juga bisa lihat PID-nya kalau misalnya pengen ngekill, tapi ini kembali lagi manual ya, pakai ini juga bisa tinggal klik terus F9 buat ngekill. Cuman kalau misalkan teman-teman baru di Linux mungkin lebih senang pakai task manager tadi ya. Oke, lumayan menarik. Satu lagi mungkin yang saya pengen lihat adalah tweak manajernya, MX Tweaks. Oh, nah oke. Jadi ini kita bisa milih timnya. Saya akan coba buka file manajernya dulu buat ngetes tampilnya kayak mana nanti. Timnya MXGAP Preview. Oh, jadi ini keren ya. Jadi tweak itu dipakai buat kita ngubah theme-nya, template-nya, tampilnya kayak gimana. Kalau di Linux kayak gitu. Nah, kalau di saya itu ada juga sih Windows Manager tweak buat ganti selain ibuannya nih. Ini buat ngerubah GTK-nya gitu loh. Nah, kalau di sini ada previewnya juga. No mix. Ini tambahnya jadi kayak gini. Kalau kita pakai ini, oke, ini keren ya, saya suka, serius. Mungkin sementara itu dulu buat pembahasan MX Linux. Nanti kalau misalnya teman-teman udah banyak yang pakai, bolehlah share ke kita kayak gimana sih tampilannya sebenarnya. Soal secara keseluruhan tim MX Linux ini menarik banget, layak untuk dipakai, dan bahkan untuk old device yang memorinya 2GB ke bawah ini recommended banget karena dia pakai XFCE ya, jadi nggak terlalu berat dan tampilannya tetap kece banget. Apalagi default yang sudah diinstal itu lumayan. Terus ya secara umum menarik lah buat menggantikan IQ Ubuntu saya. Mungkin saya kapan-kapan juga pengen install ini. Ya, mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.